Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Kembali kita di Alit Arnawa Channel ini kita kembali berbagi informasi tentang pengalaman kita berternak sapi. Nah, sekarang ini kita ketahui kalau kita sudah berkeluarga ataupun pasangan usia muda dan tentunya tinggal di kampung, berternak yang cocok untuk kita geluti di desa ini adalah seperti beternak sapi, beternak ayam, beternak ayam kampung, dan tentunya beternak seperti sini ya, di kampung saya ini beternak babi. Nah, sekarang ini kita kembali berbagi informasi tentang beternak sapi Bali, di mana ternak ini yang kita kembangkan ataupun yang kita pelihara di tempat bang-bakan kita, dan tentu tujuannya adalah untuk supaya kita lebih cepat untuk mencari rumput. Oke, tonton videonya sampai habis, semoga nanti bisa kita berbagi informasi dan tentunya teman-teman bisa tukar pengalaman kita bersama di dalam channel ini. Tolong like, komen, dan di subscribe jika teman-teman baru menemukan channel ini, dan tentunya masukan sahabat amat saya sangat kami butuhkan sebagai peternak pemula supaya kita bisa bersama-sama belajar berternak, khususnya berternak sapi Bali. Oke, untuk selengkapnya berternak di desa seperti di kampung kita ini tentunya amat banyak yang harus bisa kita pilih-pilih ataupun tentunya kita bisa geluti. Tentunya harus kita pikirkan sebelum kita memulai usaha berternak di desa. Seperti sahabat, kalau punya tempat yang cukup luas, ada tempat lahan kosong untuk kita tanami rumput, tentunya bisa kita berdernaknya seperti berternak sapi, dan juga bisa berternak kambing yang pemekar rumput itu ya. Jadi teman-teman bisa memilih hal bermacam ternak, tentunya apa yang sudah biasa dikembangkan di wilayah kita, dan tentunya pengalaman-pengalaman itu yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau kita di sini berternak sapi sudah biasa ya, jadi berternak kambing itu sedikit belum banyak yang menggeluti berternak kambing. Jadi berternak di desa itu supaya kita mendapatkan keuntungan, tentunya harus kita pikirkan resiko ataupun apa yang potensi apa yang ada di tempat kita. Jadi kalau kita memiliki bang-bakan seperti ini, tempat sawah seperti ini, rumputnya bisa kita tanam, jadi kita bisa kembangkan ternak sapi. Nah seperti ini kemarin ya. Nah, ini pisang ini mahal sekali sekarang di musim sekarang ini. Ada upacara di Bali itu pisang itu amat sangat dibutuhkan untuk upacara. Jadi satu biji itu bisa 1.000 ya. Jadi kemarin ini kita lambat panennya, kita sibuk, jadi sudah dimakan oleh kelelawar ya. Jadi di sini banyak burung. Nah itulah kita berbagi sesama di sini, karena dia yang sering rutin dia tuh ada di tempat ini, jadi dia mengetahui pisang kita yang sudah matang. Jadi kita jangan menyesal, kita biarkan saja dimakan oleh burungnya supaya berkelanjutan, dan tentunya burung juga perlu makan. Tentunya Astungkaro di sini ternak kita sehat selalu. Nah, selengkapnya kalau kita ingin berternak sapi, tentunya kita harus pikirkan berapa pakan yang harus kita berikan kepada ternak sapi ya. Seperti kita ini pemula, sapi pedetan ini kita berikan satu hari. Nah, sebelum kita mempelajari ataupun secara resmi kita berikan pakan ini, apakah habis dimakan oleh sapi kita. Kalau habis itu artinya sudah kebutuhannya meningkat, dan tentunya ini bisa kita lihat setiap harinya satu ini. Kita perkirakan ini beratnya 25 ya, 20-an ya. Jadi rata-rata itu 10 kilo ternak sapi kita satu ekor itu kita berikan pakan, total pakan itu 10 kilo yang kita berikan selama satu hari dia. Jadi seperti ini. Ini kalau basah ini lebih banyak lagi, tapi di saat kering itu beratnya 10 kiloan ya. Jadi kita bisa mencarikan
pakannya setiap hari itu seukuran ini, pedetan segini ini, satu tandan ini ya, satu keranjang ini kita carikan untuk 1 hari. Jadi untuk sementara ini pakannya cukup. Nanti kalau sudah 1 tahun lebih itu kita rawatnya itu harus dua keranjang ini kita berikan untuk 1 hari. Nah, itu kebutuhannya. Jadi otomatis kita ketahui 10% dari berat badannya itu kita perlu menyediakan pakan. Jadi perkiraan kita satu ekor itu adalah 100 kg beratnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu amat sangat memperhitungkan berapa pakan yang harus kita berikan. Dan tentunya kalau seperti 2 ekor ini dan di tempat seperti ini cukup untuk pakannya seluas ini. Dan tentunya itu di sini bukan hanya pakan rumput saja kita berikan, tetapi konsep kita ini adalah mengeluarkan biaya sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentunya selain rumput kita juga bisa memberikan hijauan daun pisang, daun kelapa juga bisa ya. Nah, apalagi kita menanam rumput odot, kita sama itu rumput odot, rumput gajah, jadi bisa kita berikan pada ternak sapi kita sejumlah 10 kilo per hari untuk 1 ekor pedetan, yaitu kembali saya ralat 10 kg untuk 1 pedetan per hari. Jadi karena masih pedetan, jadi kebutuhannya masih 10 kiloan. Jadi nanti setelah bertumbuh 1 tahun ke depan itu pasti dia akan bertambah makannya. Otomatis satu ini untuk 1 kali makan. Jadi pertama paginya 1 keranjang itu, sorenya 2 kali kita berikan pakan, siangnya kita berikan minum. Nah, seperti itu biasanya pengalaman kita. Tentunya sejumlah seperti itu kita bisa berikan untuk ternak sapi kita. Nah, jadi berternak di desa itu harus kita pikirkan supaya kita tidak pusing mencari pakan. Apalagi kalau sekarang ini musim hujan. Nah, jadi sekarang musim hujan ya bisa kita mencari rumput tetangga, masih banyak di sawah tetangga itu kita bersihkan. Tapi kalau musim kemarau harus kita pikirkan kebutuhan pakan ternak sapi kita. Nah, jikalau seperti kemarin itu kita pikir 2 tahun itu kita estimasikan dapat keuntungan 7 juta 1 ekor. Jadi kira-kira, jadi sahabat, kalau kita estimasi kita melihat pengalaman kita berternak yang tahun kemarin 2 ekor ini kita mendapatkan keuntungan sejumlah 7 juta ya, kurang lebih seperti 7 juta, anggap 7 juta, dan 1 tahun itu jadinya 3,5 juta. Kalau kita sebulan dapat kira-kira 300 ya, kalau 336 ya, kurang lagi 100 ya, nah kurang lebihnya 300 ya. Nah, perkiraan kita ini kita dimana kalau kita peternak itu sedikitnya harus mendapatkan gambaran supaya kita semangat berternak. Kalau 1 ekor ini kita mendapatkan rata-rata pendapatan 1 ekor itu 300, jadi kalau 2 ekor 600 per bulan. Jadi perkiraan kita seperti itu. Tentunya itu keuntungannya itu tergantung dari situasi, pertama dari keadaan sapi kita dan pasar. Dan tentunya kita usahakan ternak sapi kita ini tetap sehat dan pertumbuhannya maksimal, bisa kita rawat. Selain itu teman-teman juga harus seperti tadi itu memikirkan awal dari berternak itu adalah pakannya, supaya tetap tersedia rumput hijauan untuk ternak sapi kita. Jadi teman-teman bisa pikirkan kalau 2 ekor ini 10% dari berat badannya itu kita harus menyediakan pakan 1 hari. Untuk kebutuhan 1 ekornya itu 10%. Kalau sampai kemarin juga beratnya 300, jadi beratnya 330 kilo harus kita berikan pakan rumput, pakan kepada ternaknya yang masuk ke dalam perutnya, entah itu makan kering, dan tentunya itu rumput. Selain rumput juga banyak hijauan yang kita berikan di tempat ini. Tentunya banyak ya, seperti kedebok, pisang itu bisa kita berikan. Seperti ini 5 pisang ini bisa kita berikan untuk sapi kita. Nah, itu yang bisa kita bagikan supaya ternak pemula
yang ingin memelihara sapi mulai dari pedetan seperti saya ini, bisa kita gambarkan mendapatkan keuntungan seperti apa, yang berapa perkiraan kita. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan gaji seperti UMR, anggap 300 satu ekor ini. Kalau kita ingin mendapatkan seperti gaji UMR itu minimal 3 juta. Jadi kita harus memelihara pedetan sapi. Sapi itu 10 ekor ya. Jadi kita pikirkan supaya 10 ekor itu tetap bisa kita mencukupi pakan yang kita sediakan untuk ternak sapi kita. Nah, kalau sudah 1 ekor sampai 10 kilo, jadi 10 kilo kali 10 1 kuintal, kita harus menyediakan pakan hijauannya 1 hari seukuran seperti ini. Nanti apalagi kalau besar tambah banyak jadinya, bisa 3 kali lipat seperti tadi ya. Beratnya 300 itu bisa kita 30, jadi 3 kuintal kita harus menyediakan pakan hijauan, rumputnya, berupa pakan kering yang kita sediakan untuk sapi kita. Yang itu kalau kita ingin mendapatkan gajian seperti UMR, jadi minimal harus 10 ekor yang kita pelihara, dan tentunya kita pikirkan juga seperti pakannya supaya tidak kita ribet. Tentunya bisa menanam rumput di belakang kandang kita seperti ini. Kalau maksimalkan lebih bagus lagi. Tapi di sini kita akan selain menanam rumput juga ada tanaman lain soalnya, yaitu kita kendalanya. Jadi supaya mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya harus kita tanam lebih banyak lagi rumput hijauan. Seperti rumput odot ini, apalagi pakcoy itu lebih banyak lagi, lebih berat. Jadi kalau 10 ekor itu minimal kita 3 kuintal sehari itu menyediakan pakan. Itu wajib kita sediakan untuk kita mendapatkan gaji bulanan seperti UMR ya. Jadi ya begitulah kurang lebihnya, karena di zaman sekarang ini harus kita sedikit membagikan informasi secara kalkulator supaya ya peternak pemula itu merasa bersemangat untuk merawat ternaknya, karena beranggapan walaupun gajinya itu tidak setiap bulan kita dapatkan, tapi 2 tahun nanti perkiraan kita tabungan ya baru kita cari, jadi dirata-ratakan setiap bulan seperti itu. Jadi tujuan kita memberikan semangat untuk para peternak pemula yang ingin berusaha mencari hasil dari berternak di desa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Salam ngarit dari Bali. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabat.